Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Maman, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wana. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ketemu lagi hari ini kita ngelanjutin dari diskusi yang sempat tertunda. Iya. Diskusi ini penuh cinta untuk mendukung pendidikan Indonesia. Mau ngobrol sebenarnya kalau bisa ngobrol langsung sama Mas Menteri gitu ya, Prof ya. Dan para insan akademisi yang peduli pada pendidikan Indonesia, ya, Prof. Oke, so anything yang menurut Prof menarik nih untuk dibahas saat ini? Ya kita lanjutkan saja apa yang menjadi topik bahasan pertemuan yang lalu yang memang terganggu karena aliran listrik yang tiba-tiba terputus. Jadi pada waktu pertemuan kita yang lalu itu sudah sampai kepada itu jejak-jejak peradaban yang membuktikan bahwa dunia semakin mengecil gitu ya. Dan itu yang bertanggung jawab adalah natural sciences. Gitu ya. Nah, ini. Jadi terus terang saja itu sejarah membuktikan hal seperti itu. Jadi kalau kita mau betul-betul ya menempatkan perguruan tinggi itu sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, ya, ujung tombak pembangunan bangsa, maka tidak bisa lari dari pengembangan natural sciences. Itu adalah komoditi sekarang, ya, komoditi global natural sciences itu. Dan saya turut berbangga mendapatkan berita bahwa salah seorang guru besar di UGM ya, itu mendapatkan apresiasi yang bagus. Betul. Ya, sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh. Berpengaruh di dunia ya, Prof? Ya, di tingkat dunia. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa intellectual capacity kita itu memang bibit-bibit bagus. Saya 3 sekarang bagaimana itu ya? Bagaimana agar supaya ini bukan satu yang muncul di Gama, tapi paling tidak dalam katakanlah 2-3 tahun yang akan datang itu di setiap provinsi ada satu gitu ya. Bukan ya. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa pada saat ini kita di Indonesia itu memiliki sekitar 6.000 guru besar. Mohon dikoreksi kalau salah. 6.000 guru besar. Ya. Dokter mungkin sudah puluhan ribu. Saya tidak punya datanya. Tapi yang ingin saya soroti adalah bahwa kalau saja yang 6.000 guru besar itu ya diposisikan, sekali lagi, diposisikan atau memposisikan diri ya sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang berskala global gitu ya. Ya. Maka Bu Mana ini sudah akan otomatis Indonesia ini dalam 2-3 tahun menjadikan perguruan tinggi sebagai industri besar. Coba katakanlah saja ya. Katakanlah tidak usah semuanya guru besar. 50% saja guru besar. Ya. Dalam 1 tahun membuat satu ilmu baru. Satu saja ilmu baru. Maka dalam 1 tahun ada 3.000 ilmu baru. Apa itu ilmu baru? Bisa jelasin nggak ilmu baru? Maksudnya apa? Ilmu baru itu ilmu yang memang belum pernah ada. Bukan hasil pengembangan ilmu ya. Begitu. Kalau
kalau pengembangan ilmu hasilnya adalah ilmu yang ada itu dibuat berkembang. Iya, inovasi ya. Yang tadinya kecil besar. Tapi ini yang belum ada kita buat. Di situ letaknya kompetisi. It's not that simple, Prof. It's not that simple. Itu omongan yang menurut saya ideal di tataran berpikir, tetapi di tataran praktis kayaknya cita-cita gitu. Bayangkan, iya, bagaimana orang bisa, maksud saya begini, saya setuju ketika itu sudah dibikin fondasi yang kuat sehingga orang sudah biasa melihat inspirasi dan berkreasi gitu. Tapi kalau tidak terbiasa ya masih jauh gitu. Sekarang ini kelihatannya masih belum. Itu kata kunci aja. Kata kuncinya adalah Bu Mana sebutkan, terbiasa. Dan itu harus dibiasakan. Begitu ya. Jadi saya berikan contoh ya. Pada pertemuan yang lalu saya berikan contoh bagaimana logika Aristoteles usianya 2.500 tahun ya, itu dikritisi oleh orang Iran dan menghasilkan sesuatu yang monumental. Tidak usah ilmu baru yang monumental seperti siapa? Seperti Albert Einstein. Tidak usah dulu ya. Begitu. Tapi ilmu baru yang diinisiasi oleh kawan kita dari Gamma itu, ya, kita sudah menunjukkan sesuatu yang terobosan yang luar biasa. Ya. Itu, Prof. Saya sendiri. Jadi, ya. Prof, mohon maaf, Prof, sebentar, Prof. Jadi itu tuh kendala yang banyak sekali terjadi untuk berani berdiri dan bilang bahwa saya itu punya gagasan ini. Itu tidak mudah, Prof. Karena kerap kali kita akan ditanya, rujukannya dari mana? Bukunya apa? Siapa yang bilang begitu? Kayaknya tuh kita tuh diminta supaya punya pegangan, referensi dari pihak lain. Ini yang perlu didobrak dengan apa ya? Dengan tegas begitu, Prof. Setuju ya. Itulah sebabnya Bu Mana, mengapa saya ini outlier. Outlier ya. Begitu. Jadi barangkali satu-satunya guru besar ITB yang minta pensiun dini. Dan kemudian pergi mencari ilmu. Jadi mengapa saya mengajukan pensiun dini dari ITB? Itu karena saya melihat seperti yang Bu Mana katakan, berat untuk menempuh jalan baru, berat. Dan terutama yang menjadi kendala adalah siapa yang akan menjamin bahwa saya bisa hidup layak gitu ya dengan menjadi ilmuwan tanpa kerja di mana-mana lagi ya. Jadi pada saat itu pada waktu itu saya sudah dapat gold medal ya gitu untuk kontribusi terhadap ilmu statistik. Tapi saya tidak puas. Mengapa? Karena tradisi di mana saya dibesarkan dulu waktu ambil S2, S3, itu tradisinya adalah memang mencipta ilmu baru. Ya, gitu. Jadi sejak S2 saya sudah dididik seperti itu. S3 saya dididik seperti itu. Ya. Jadi sampai pembimbing saya mengatakan, I don't care with what you have been learning. Ya. Bikin ya. Sekecil apapun matematik yang kau bikin, itu lebih bagus daripada kau belajar matematik. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di mana-mana saya kampanye. Stop learning mathematics. Ya.
Jadi start producing matematik. Begitu. Nah, akibatnya banyak orang yang datang berdiskusi, belajar tentang bagaimana membuat matematik untuk level SD, bagaimana membuat matematik untuk level SMP, SMA, dan level perguruan tinggi. Ya. itu bahwa untuk membuat itu harus belajar, itu ya memang manusiawi, ya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah producing. Dan itu sudah dikatakan oleh Jean Piaget, ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, kita tahu Jean Piaget adalah bapaknya ilmu pendidikan, ya. Semua orang dari Fakultas Pendidikan tahu dia siapa. Dan Jean Piaget mengatakan education is not to produce conformist. Education is to produce creator and innovator. Ya, memang ada apa namanya, kalau saya menyebut ada kerugian sejarah yang kita miliki di Indonesia, ya, dalam bidang pendidikan. Yaitu apa kerugiannya? Kerugiannya adalah kalau di negara-negara barat itu pendidikan itu berkembang dari mulai tidak ada. Begitu, ya. Dari mulai tidak ada pendidikan, ya, baliklah ke zamannya Homer, ya, zamannya Thales, ya, kemudian terus turun ke Socrates, Plato, sampai Aristoteles, sampai ke zaman Renaissance. Nah, itu mereka punya rangkaian sejarah seperti itu. Kita tidak punya. Indonesia tidak punya sejarah rangkaian seperti itu. Tiba-tiba ada, sudah jadi. Nih pendidikan tuh kayak begini. Itu kerugiannya. Ya. Jadi saya menyebutnya kerugian sejarah karena kita tidak mulai dari nol untuk membangun proses pendidikan itu. Ya. Jadi saya memang mencari jejak-jejak sejarah itu agar supaya saya tidak menuruti saja, ya, orang lain melaksanakan seperti itu. Oh, kok kita ikut-ikutan? Jadi ada dasarnya mengapa saya begini, mengapa saya begitu, gitu, ya. Oke, I like it. Jadi Prof, tentang saya tertarik dengan stop learning but producing. Jadi pendidikan bukan untuk memproduksi konfirmasi, melainkan memproduksi pencipta dan inovator, ya. Atau minimal imitate dan innovate, gitu ya. Awalnya. Saya sendiri perlu cukup waktu untuk bisa berani memproduksi ilmu, gitu ya. Saya sudah merasa sudah menciptakan sebuah ilmu, gitu ya, Prof, ya. Yang saya sekarang ini lagi kerjain sungguh-sungguh ke situ, gitu ya. Sebuah teori yang ditarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Oh, saya harus lengkapin ini, lengkapin itu. Ya. Namanya, saya suka sebut, Prof, namanya PSR, Personal Social Responsibility, gitu ya, dari ilmu sosial, ya. Itu adalah bagaimana kita punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, kepada lingkungan. Saya lagi tarik sana, tarik sini dengan ngembangin asumsi-asumsinya dan sebagainya. Itu butuh waktu, Prof, sungguh untuk bisa, oke, nggak apa-apa kok, bisa kita bikin sesuatu begitu. Karena sebelumnya tuh saya merasakan bahwa itu kesan-kesan bahwa mana ini dari mana dan lain sebagainya itu secara substansius itu kuat gitu. Dan saya melihat cukup banyak juga yang melakukan seperti itu di Indonesia begitu. Jadi harus ada dobrakan. Dan dobrakan ini harus fundamental kalau jadi kita tidak benar, kita tidak hanya sibuk memproduksi orang yang bisa masak, ya kan? Karena kesannya banyak juga yang diarahkan untuk bisa jadi tukang masak gitu.
resepnya udah ini aja resepnya gitu ya kan. Nah, kita tuh maunya yang bikin resepnya gitu kan, gitu. Artinya dua-duanya ya. Pendidikan itu perlu ada yang bikin resep, yang bikin yang masaknya gitu. How? Bagaimana menjadikan itu terjadi dan bagaimana menjadikan seperti yang kemarin disebutkan Prof. Maman bahwa Indonesia menjadi center of excellence. Jadi industri devisa pendidikan di Indonesia. Ya. Apa namanya itu? Selain daripada perlu waktu, itu memang perlu keberanian, Bu Mona. Iya, betul. Keberanian dan juga bukan hanya keberanian dalam arti kata apa namanya fighting spirit saja, akan tetapi juga keberanian untuk mulai bergaul. Ini kata kunci yang utama adalah bergaul di level global. Ya. Ini jadi karya Bu Mona itu akan menjadi kurang berarti kalau tidak dibawa, ya, disajikan di level global, ya, di situ letaknya. Jadi ini keberanian ini memang sangat kurang di Indonesia. Sangat kurang. Ya. Jadi saya katakan karya itu tulis dalam bahasa Inggris, publikasi secara internasional, setelah terbit jangan lupa jadilah marketer yang baik for your own self. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah publikasi internasional yang sudah terbit tersebut itu kita sebar kemana-mana, ke berbagai lembaga dunia kita kirimi, ya, begitu, ya, kawan-kawan sejawat kita kirimi, termasuk yang sering saya anjurkan, ya, tampilkan itu minimal di ResearchGate, bukan main Bu Mona, ya. Sekarang sudah hampir 35.000. Saya punya pembaca ResearchGate, ya, dan itu umumnya internasional. Sudah 35.000 dan hampir seluruh negara di dunia, ya, itu ada wakilnya yang berkunjung ke apa namanya ke akun saya. Jadi bahkan apa namanya? Ya. Bagaimana? Namanya? Namanya ResearchGate. Oke, ResearchGate. Ya. Oke. Ya, ResearchGate yaitu database itu. Iya. Jadi suatu ketika ada mantan mahasiswa saya S3. Jadi pada waktu itu, waktu dia mau meminta saya menjadi pembimbing, dia mengatakan gitu, Bapak, saya ingin Bapak menjadi pembimbing S3 saya. Dari mana Anda tahu saya? Pernah ikut seminar. Oke, kalau begitu. Apa yang ingin Anda lakukan? Oh, saya mau menggunakan aplikasi statistik dalam bidang ini. Terus saya katakan, ya, kalau mau aplikasi, nanti saya carikan pembimbing yang tepat, ya. Jangan dengan saya. Terkejut dia, ya, terkejut. Wah, Bapak bidangnya apa? Saya katakan saya itu bidangnya membuat statistik, bukan hanya menggunakan statistik, membuat dulu statistik. Saya tanya, siapa namamu? Dia sebutkan namanya, ya, sebut saja Budi lah namanya. Nah, begini kalau mau dengan saya, ya, jadi saya akan berikan tugas. Anda harus membuat statistik, dan kalau sudah selesai, kalau saya katakan Anda sudah berhasil membuat statistik, maka sudah selesai S3-nya.
1 tahun pun boleh. Tidak usah sampai 3 tahun. 1 tahun pun boleh. Jadi kalau nanti sudah berhasil membuat statistik budi, sudah selesai. Anda tahu kan ya statistik uji T? Tahu, Pak. Statistik uji F tahu. Saya sebut berbagai statistik uji yang biasa digunakan ya. Ya. Tahu. Nah, nanti saya akan katakan Anda selesai S3 dengan saya kalau sudah bisa membuat statistik budi. Begitu. Mau dia, Bu Mana? Dengan saya. Saya katakan ini perjalanan akan terjal. Ya. Kalau mau boleh, tapi harus bersabar. Gitu. Dan sebagai bukti bahwa statistik budinya itu signifikan, harus diterbitkan di jurnal internasional. Dan itu tahun 2004, Bu Mana. Tahun dulu. Nah, lulus dia. Setelah lulus, 1 tahun setelah lulus, dia sudah melanglang buana, menginternasional. Ya, begitu Bu Mana. Itu tidak bukan barang yang sukar. Yang sukar adalah memanage diri sendiri. Exactly. Ya, jadi itu pendidikan karakternya itu. Ya. Jadi, bagaimana membentuk karakter, dan tempat yang bagus adalah mulai dari S1, S2, S3. Ya, untuk karakter sebagai apa namanya ujung tombak pembangunan nasional. Kalau di sekolah perguruan tinggi itu karakternya adalah karakter manusia. Ya. Ya, bukan sebagai karakter fighter dalam bidang ilmu. Begitu masuk S1, S2, S3. Nah, karakternya lain lagi. Oleh karena itu saya pribadi ya, begitu. Saya pribadi itu, bagi saya S2 itu adalah membangun karakter melalui initiation to research. Belum riset beneran, initiation to research. S3 itu pembangun karakter melalui supervised research. Tidak independen. Ya. Nah, di situ. Kapan kalau begitu independent research-nya? Indonesia tidak ada tempatnya, Bu Mana. Kalau di negara maju ada tempatnya. Yaitu di mana? Di postdoc. Postdoc program itu adalah untuk memulai independent research. Sebenarnya tidak independen karena diawasi oleh global atau international peer. Ini pengawasnya, pengawasnya itu international peer, pengawas. Jadi Bu Mana coba bayangkan ya, dari kembali ke 6.000 guru besar itu, 3.000 saja, 3.000 saja. Katakan tadi saya mengatakan setiap tahun ya 3.000 batch, 3.000 pertama tahun ini buat bikin ilmu baru. 3.000 yang lain tahun depan buat ilmu baru. Waduh, Bu Mana. Ini bisa, sudah akan menjadi hub. Bisa. Hebat bisa, Indonesia. Prof. Bisa. Ya, alhamdulillah. Bisa. Ya. Saya bisa melihat itu. Jadi, sebenarnya ketika kita mau mendalami, jadi gini, dobrakan psikologis ini penting, Prof. Dobrakan subconscious ini terutama begitu ya, yang pemujaan terhadap produk luar atau pemujaan terhadap sesuatu yang sudah mapan begitu ya, itu memang perlu diingatkan bahwa udah bikin aja resep sendiri gitu loh, karena semuanya tersedia, kita kreatif saja begitu. Jadi kreativitas itu ketika kita lihat, jadi saya begini Prof, saya dalam beberapa agenda itu udah ngelihat saya mau bikin ini, saya bikin ini, saya modifikasi. Jadi saya sebenarnya sudah punya beberapa gitu ya yang saya pikir ini saya bakal jadiin. Tapi kadang-kadang berpikir mau ngelanjutin lagi tuh, apa boleh nggak sih saya begini gitu ya? Kadang-kadang ada perasaan seperti itu.
boleh nggak sih saya begini begitu. Dalam situasi ketika saya benar-benar bulat, kayaknya ini harus deh. Saya berani ngedobrak. Tetapi dalam beberapa situasi lain, kayaknya saya merasa bener nggak ya? Saya butuh orang untuk diajak diskusi itu gitu ya, apalagi expert di bidang lain. Terutama begini, Prof. Misalnya komunikasi kedokteran. Komunikasi kedokteran itu kan sesuatu yang orang nggak jalanin gitu, nggak banyak yang jalanin. Saya ngedalemin, saya iniin, saya ngelihat kayaknya mereka perlu ini deh. Saya ngelihat tuh ada yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Saya ngelihat ada titik-titik yang ini di sini titik ini masih ada ceruk deh gitu. So di situ saya butuhkan dialog sama orang yang lebih banyak. Itu tadi betul ruang untuk independent research di mana saya bisa berdialog dengan orang-orang yang di sana dalam situasi yang laboratorium ya, kira-kira maksudnya begini. Kalau kayak gini kan ini kan antar pribadi ya, personal, dekat sama orang, minta ngobrol dan lain sebagainya, oke gitu ya. Tetapi kan kalau ada dalam ruang-ruang yang friendly gitu ya, yang laboratorium di mana kita memungkinkan untuk bisa berdialog, orang tersebut juga mau meluangkan waktu. Itu bagus. Saya melihat potensi untuk bisa memproduksi ilmu itu banyak sekali. Banyak sebenarnya. Artinya sangat memungkinkan masing-masing orang asal diinspirasi, spark gitu ya, disentuh, diajak untuk melihat sesuatu, dia akan melihat, oke, ternyata ini sama ini bisa jadiin masakan ini deh. Ini sama ini jadi masakan ini. Banyak sekali. Siapa yang bisa menginspirasi itu harus ada orangnya yang bisa menginspirasi di tataran itu gitu, Prof. Ngasih contoh, gini caranya, sehingga bisa menjadi model imajinasi kerangka berpikir begitu. Nah, itu dia Bu Mona ya. Saya tangkap poinnya. Ya. Sebenarnya PTN PTS di kita ya, itu harus menggunakan program S2 dan S3 itu sebagai proses penularan. Ya. Tuh. Proses penularan dari pembimbing kepada mahasiswanya. Apa yang ditularkan? Yang ditularkan adalah pertama budaya riset, yang kedua budaya publikasi, budaya sastra, saya betul. Literary culture and research culture. Itu yang namanya S2 S3 itu adalah proses penularan. Gitu ya. Apa yang ditularkan? Pengalaman nyata dari si pembimbing dalam proses menciptakan ilmu itu. Oleh karena itu saya sering mengatakan, cobalah baca buku klasik yang terbit tahun 45, ya, itu judulnya bagus, Bu Mona. The Psychology of Invention. Bagus itu. The Psychology of Invention. Nah, ini buku pesanan ini Bu Mona. Buku pesanan, kalau tidak salah dari Princeton University kepada Jacques Hadamard. Jacques Hadamard. Ini dia kawan karibnya Einstein. Ya. Dia diminta menulis itu. Mengingat bahwa Hadamard adalah seorang universal mathematicians. Sangat humble. Ya, sangat humble. Dia mau menolak pun tidak berani permintaan dari Princeton University itu. Oleh karena humble-nya, maka judulnya dia tambah sedikit. The Psychology menjadi The Psychology of Invention in Mathematical Fields. Padahal isinya itu general. Tapi contoh-contohnya itu diberikan dalam bidang matematik. Begitu ya. Dan itu buku yang sangat bagus untuk dibaca calon doktor. Ya.
Nah, jadi sekali lagi media untuk membuat perguruan tinggi sebagai industri besar di Indonesia itu sudah ada, hanya tinggal sekarang pelaksanaan. Ya. Medianya adalah program S2, S3 perlu dibenahi lagi. Ya. Oke, sekarang bisa nggak Prof fokus kepada tips apanya, things to do yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia sebagai Center of Excellence tingkat internasional dan produsen ilmu. Ya. Kembali kepada profesionalisme dari dosen, profesionalisme dari guru besar. Kembali ke sana, tidak akan lepas dari situ. Ya. Oleh karena itu minggu yang lalu saya on air di UNJ, ya, dan saya mengatakan, saya beberkan ya tentang pentingnya liberal arts dalam pendidikan doktor profesional. Ya, gitu. Nah, itu sebagai pilar pendidikan liberal arts, itu adalah pilar untuk pendidikan doktor profesional. Dan sengaja saya menambahkan judul doktor profesional. Ya. Apa itu? Apakah dokter profesional? Salah satu karakteristik dari seorang profesional itu adalah konsisten. Nah, pendidikan doktor ya, itu menyediakan kesempatan dan fasilitas bagi seseorang yang ingin membangun dirinya, begitu ya, membangun dirinya, begitu, sehingga mampu berperan di dalam, mampu berperan membangun masyarakat yang harmoni, begitu ya, begitu. Nah, di samping dia ada seorang skilled person dan juga seorang yang mampu menciptakan ilmu. Nah, ini tanggung jawabnya ada di pundak pembimbing, Bu Mona. Dan karena melihat profesionalisme seperti itu sebenarnya profesi dosen itu tidak akan bisa disubstitusi oleh mereka yang dibesarkan di luar habitat perguruan tinggi. Sukar sekali. Ya. Kecuali kalau menjadi dokter yang bukan profesional gitu ya, atau menjadi dosen yang tidak profesional, kecuali itu. Tapi itu di luar daripada kosakata saya. Kalau memang betul-betul kita mau menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan, pusat dan peradaban, ya, pusat kebudayaan dan peradaban, pusat ketahanan nasional, dan juga pusatnya industri, tidak ada jalan lain. Maka harus dibangun profesionalisme. Ya, dan itu sebenarnya undang-undangnya mengatakan begitu ya. Undang-undangnya mengatakan begitu. Oke, setuju. Jadi pertama adalah menggarisbawahi profesionalisme. Profesionalisme ini adalah dengan memastikan bahwa di dalam proses pendidikan menyediakan kesempatan dan memfasilitasi bagaimana individu menjadi orang yang punya keinginan untuk membangun diri, gitu ya. Jadi jadi lebih ke afektif ya, Sure. Afektif dari
dari para pembelajar agar memiliki keinginan untuk punya drive, punya imajinasi, punya visi, mau memproduksi sesuatu gitu ya. Kemudian secara skill, secara psikomotorik, secara produksi, dia orang yang skilled, yang terlatih, yang punya keterampilan ya. Kemudian secara kognitif dia memproduksi ilmu gitu ya. Dan itu ya keberhasilannya tergantung daripada profesionalisme para guru besar. Profesionalisme para pembimbing. Gini Prof, saya harus jujur, kerjaan administratif itu pretelannya banyak sekali. And it's consume a lot of times. Capek ngerjain itu gitu. Iya, jadi gimana ya? Gimana itu agar ini kan mencarikan solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kan nggak bisa kita lepasin itu juga gitu. Gimana caranya agar itu tuh bisa dikelola sebaik mungkin gitu. Artinya ada manajemen yang mengelola tentang administratif tersebut, memudahkan begitu. Karena kita lihat di beberapa kampus, Prof, seberapa kampus bisa memberikan fasilitas yang memfasilitasi dosennya itu dengan lebih mudah gitu ya. Administrasinya dipermudah dan lain sebagainya. Beberapa kampus kita kerja keras banget gitu untuk administrasi, bahkan mau minta hak yang dimiliki saja tidak mudah begitu, data-data dan lain sebagainya. Jadi artinya ini situasi ini itu menggerus energi yang membuat orang untuk maju begitu. Nah, gimana caranya agar ini menjadi resolve gitu? Saya memang sering memikirkan hal itu, ya. Bahkan sampai kepada satu hasil kontemplasi. Jangan-jangan jiwa kejuangan kita itu menurun. Jiwa kejuangan menurun, begitu ya. Nah, karena tergoda oleh panasnya temperatur lingkungan ya, gitu ya. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, begitu ya. Nah, jadi ya, sebenarnya saya ingin menghindari bicara pengalaman begitu, karena takut takut diinterpretasikan yang bukan-bukan. Tapi bagaimana ya pengalaman yang saya lakukan memang sangat berguna bagi saya. Mungkin tidak berguna bagi orang lain ya, tapi tidak apa-apa lah. Saya ceritakan sedikit begitu ya. Jadi manajemen diri sendiri di kalangan dosen, atau istilah saya itu manajemen karir lah gitu ya, di kalangan para dosen, itu tidak seperti yang saya bayangkan, ya. Jadi pada waktu saya pulang dari Prancis, begitu, saya di monitor oleh para senior. Ya. Setiap hari ada di kampus di ITB. Jam 7 sudah ada di kantor, jam 5 baru pulang. Begitu ya, begitu terus. Dan kemudian para senior ini khawatir dengan saya. Khawatir dari segi apa nih? Ini jangan-jangan Maman ini nggak bisa makan gitu ya, kerjanya begitu saja. Lantas ada delegasi senior ke saya menawari pekerjaan, ya, mengajar lagi di berbagai tempat. Wah, Bu Mona dengan apa namanya honorarium yang sangat tinggi ya.
saya katakan Pak tidaklah untuk sementara ini. Terima kasih atas apresiasi dan perhatiannya. Ya, tidak itu. Nah, apa yang saya lakukan, Bu? Bukan saya tidak berkelebihan, tidak, tapi cukuplah untuk bisa berproduksi. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah di kampus ITB saya membuka konsultasi. Ya. Waduh, bukan main pada datang, begitu. Ya, bukan main. Itu bukan bimbingan tes ya, bukan. Konsultasi profesional. Datang orang bawa data statistik bagaimana dia. Nah, itu. Jadi tatkala saya diminta untuk mengajar tempat lain, sorry. Sebab saya bisa membayangkan saya akan kehilangan kesempatan untuk riset, untuk menulis. Begitu ya. Nah, jadi tatkala saya diminta untuk menjabat pun saya selalu menawar. Saya selalu menawar. Jadi kalau saya ditawari antara dua kursi, apakah itu di lab, apakah itu di jabatan struktural, saya akan memilih lab. Gitu ya. Nah, tapi ya begitulah. Akhirnya 25 tahun tidak berhenti menjadi pejabat ITB sampai akhirnya diangkat sebagai ketua majelis guru besar. Selalu begitu, Bu Mana. Oke, tapi saya tidak bisa melepaskan lab, tidak bisa melepaskan menulis research. Jadi sebenarnya ini secara umum adalah tergantung dari panggilan jiwa yang pertama-tama ya. Panggilan jiwa. Kemudian, nah bagi mereka yang belum terpanggil harus ada apa namanya wake up call. Ya oke. Harus ada wake up call. Ini yang saya mau tanyakan. Gimana caranya agar menghidupkan panggilan jiwa? Dan itu ya yang paling efektif menurut saya adalah dengan contoh. Tidak usah dengan instruksi, apalagi dengan surat edarannya, dengan contoh. Ya. Nah, nanti menular dengan sendirinya. Jadi mahasiswa saya ya tidak ada satupun yang tidak ada berada di seputar saya di lab, karena saya selalu berada di situ, gitu ya. Kalau saya mau mengajar Bu Mona, 5 menit sebelum dimulai kelas, saya sudah ada di kelas. Selesai on time. Dan kalau saya berhalangan karena suatu hal, sehari sebelumnya saya beritahu. Values seperti ini. Ya, jadi betul-betul. Tadi saya mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah guardian of values. Values seperti ini yang harus kita tularkan. Ya. Begitu. Proses penularannya itu tidak bisa hit and run. Itu adalah continuing proses. Ya. Oleh karena itu, pada waktu saya jadi guru ketua guru besar, program saya sederhana, Bu Mona. Kembalikan para guru besar ke habitatnya. Itu program saya. Kembalikan. Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah habitat guru besar itu adalah lab. Ya. Itu habitatnya. Ya. Dia selalu available untuk mahasiswanya. Dia selalu membagikan ilmu barunya kepada mahasiswanya dan kepada dosen-dosen juniornya. Jadi itu habitat Anda bukan di Jakarta. Habitat Anda semua adalah di lab. Saya sampaikan, kalaupun Anda tidak bisa sekarang, siapa tahu besok lusa bisa. Dan harus saya sampaikan, kalau tidak maka saya salah tidak menyampaikan hal itu. Labnya para guru besar itu
bukan di Jakarta. Ya, tapi di kampusnya sendiri setiap hari, setiap saat dikelilingi oleh mahasiswanya. Tularkan ya habitnya. Sejauh mana ini sudah terjadi di kita? Ya. Pak Menteri ya mungkin bisa menginstruksikan ini. Ya, coba rektor-rektor itu mengevaluasi. ini para guru besar itu aset nasional. Prof, sebentar. Bahwa pendidik atau para akademisi itu atau pendidikan dapat menjadi pusat ketahanan nasional, pusat kebudayaan, oke, dan juga menjadi solusi untuk kemajuan bangsa. Sekarang, apakah tidak demikian bahwa para akademisi yang udah jadi ini itu kalau dia masuk ke ranah praktis, yaitu ke pemerintahan, ke industri, dia akan bisa membangun banyak hal menjadi lebih baik, ya kan? Karena capability-nya dia itu untuk memproduksi sesuatu yang menjadi solusi. Itu gimana kalau seperti itu? Itu tidak salah. Implikasinya di kampusnya nanti kurang kan orangnya, maksudnya orang-orangnya itu lari ke ini. Yang kejadiannya seperti sekarang ini seperti itu gitu ya saya lihat. Ya, itu tidak salah. Akan tetapi kita bukan mencari yang tidak salah. Kita mencari the best solution. Jangan lupa beliau-beliau itu diangkat, dilantik, itu adalah for the sake of pengembangan ilmu. Ya. Guru besar dilantik untuk ilmu apa? Ada tertera itu. Tagih saja di situ. ini proses tagihan. Anda dilantik sebagai guru besar statistik. Mana statistiknya? Gitu kan? Very simple question yang benar menurut saya. Ini yang benar nih. Mana begitu? Kembalikan saja. Nah, untuk mengetahui ya, dan barangkali para pemirsa juga tertarik mendengarkannya. Itu pada waktu saya jadi dekan FMI ITB ya. Nah, pada waktu itu dekan itu otomatis ketua senat. Ya, ketua senat. Nah, saya pernah melontarkan satu soalan kepada senat. Dan ini soalan yang saya lontarkan itu membuat kawan-kawan saya bergidik ketakutan. Ya, soalnya apa? Begini Bu Mona. Yang namanya guru besar itu jangan lupa adalah jabatan. Yang namanya jabatan itu tidak otomatis seumur hidup. Yang namanya jabatan itu ada masa periodenya. Ya. Dan jabatan itu akan berhenti kalau begini gitu ya. Antara lain kalau meninggal ya, nah berhenti jabatan itu ya. Walaupun sedang menjabat. Atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Gitu kan ya. Itu jabatan itu ketat sekali. Soalannya apa yang saya lontarkan ke senat? Ini saya sebagai akademisi ini melontarkan soalan yang untuk diperdebatkan. Ya. Nah, soalannya saya katakan, Bapak, Ibu, saya belum guru besar pada waktu Ibu Mona. Ya. Kita di depan senat, Bapak, Ibu, mohon kita sadari, pahami bahwa guru besar itu adalah jabatan. Nah, jabatan itu ya itu terbatas oleh batasan-batasan administratif.
Oleh karena itu saya ingin agar supaya setiap guru besar itu setiap tahun dievaluasi. Apakah masih layak menjabat atau tidak? Itu soalan saya. Nah, ini mengapa saya ajukan, bukan hanya untuk sekedar berdebat saja, akan tetapi ini menyangkut masalah quality assurance. Ya, nah, saya katakan ini, saya orang quality assurance, terlibat sejak tahun 95 secara efektif ya. 1995 itu saya terjun dalam sekali ya sampai sekarang, sehingga saya menjadi anggota American Society for Quality gitu ya. Jadi saya harus menjamin bahwa kualitas pemegang jabatan itu excellent. Jadi mohon dievaluasi setiap tahun. Begitu. Orang-orang tahu itu dan kawan-kawan saya bergidik itu. Yuk berani ngomong begitu. Saya katakan ini saya nih, satu akademisi, yang kedua apa namanya politik. Tidak ada sesuatu, saya lemparkan saja bahwa itu tidak oleh senat, terserah. Jadi harus apa namanya berpegang kepada sesuatu ya, hal yang prinsipil, yaitu bahwa kita di perguruan tinggi adalah guardian of values. Nah, gitu Bu Mana kira-kira ya. Ya. Oke. Jadi Prof, saya simpulkan sementara ya, guardian of values untuk apa namanya pendidikan itu perlu menjadi guardian of values, penjaga nilai-nilai yang mulia ini perlu diwujudkan dengan mau memproduksi ilmu dan menciptakan ilmu, inovator, berdiri di depan mengembangkan keilmuan dan bukan mengkonfirmasi ilmu orang, tetapi menciptakan. Dan penciptaan itu bisa dengan berbagai, bisa kecil, bisa sedang, bisa besar, ya kan? Nggak apa-apa, kita nggak usah harus selalu berpikir harus gede dan nanti itu butuh waktu lama. Kecil, sedang, besar nggak apa-apa, ya kan? Mulailah dengan yang kecil-kecil. Nanti mulai dengan yang itu kecil-kecil dulu gitu ya. Nanti digabung-gabung juga Jadi bisa sedang. Ya. Saya mulai apa namanya secara besar-besaran gitu ya, usahanya dalam memproduksi ilmu itu, yaitu pada tahun 99 begitu ya. Nah, itu saya membuat publikasi di Milwaukee di US, ya, kecil saja, yaitu membersihkan ya orang-orang medicine. Bagaimana membersihkan data itu, gitu ya. Jadi ceritanya sederhana. Ada publikasi dan di apa namanya di buku ya tentang buku tentang kedokteran ya. Gitu. Di situ ditampilkan data dari orang sehat dan orang yang mengalami gangguan kardiak, gitu ya. Kemudian si penulis buku itu melakukan pembersihan data. Nah, begitu saya baca, ini obsolete ini bagi saya, begitu ya. Kemudian saya tulis, nih saya buat ya rumusan untuk membersihkan data itu seperti ini. Malah kemudian saya berikan nih program Excel. Saya buat dalam Excel agar supaya mendunia.
Ya, orang awam pun melakukannya. Saya kirimkan, terbit. Wah, rame Bu Mona. Debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Ya, oke, saya layani terus. Nah, setelah 1 tahun dari penerbitan itu, setelah 1 tahun, saya diangkat sebagai konsultan untuk 7 perusahaan di dunia. Ya, untuk 7 perusahaan farmasi. Begitu ya. 4 di US, 1 di Hong Kong, 1 di India, dan 1 di Polandia. Ya, jadi sesuatu yang apa namanya, kalau orang belum pernah melaksanakannya, almost impossible. Tapi begitu dilaksanakan, ya, dengan apa namanya, tetap mempelajari taste. Nah, ini apa namanya, tidak mudah. Ya. Taste. Jadi tatkala kita menulis untuk konsumsi internasional, jangan lupa taste mereka itu bagaimana. Nah, seperti orang pemasaran lah, ya. Kita mau memasarkan satu produk, begitu. Nah, kita memasarkan produk, katakan saja berbeda caranya antara pemasaran di Jawa Barat dengan pemasaran di Sumatera Utara. Ya, berbeda. Ya, nah. Ini tes seperti ini harus kita pahami juga dalam menulis itu. Iya. Nah, dari situ mulailah saya, oh ternyata begitu, oh ternyata begini ya. Itu membuat saya harus bersemangat. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang semangat tidak luntur gitu ya. Nah, buku saya tahun 2018 gitu, itu 2018 ada 2 begitu ya, yang 1 diterbitkan di Malaysia. Itu memang sesuatu yang baru yang saya buat ya, cara meramal cara saya begitu ya. Bagaimana meramal cara saya, nanti saya ambil bukunya ya. Ini ya. Ya, ini isinya adalah teori yang saya kembangkan sendiri. Ya. Forecasting method, the needs of policy makers. Khusus untuk para policy makers ini. Gitu ya. Nah, dengan mudah, dengan Excel saja dalam 2 menit sudah bisa memforecast. Ya. Siapkan data. Nah, ini. Yang ini pun adalah teori baru. Ya, ini terbit 2018 di Jerman, yang kemudian tahun yang lalu diterbitkan ulang dalam 8 bahasa Eropa. Ya, jadi apa namanya? Kalau belum dijalani, memang mendaki Gunung Everest itu, wah, bagi saya impossible ya. Tapi kalau sudah dijalani, enggak juga gitu. Ya, I agree. Percaya, saya percaya. Jadi saya melihat gambaran itu dalam beberapa situasi gitu ya. Saya lihat nih, kayaknya bisa deh gitu. Memang perlu upaya, perlu masuk, perlu ngeliat, perlu membuka diri, perlu gaul gitu. Dan saya setuju bahwa pergaulan internasional kita memang belum banyak. Artinya kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Internasional di kalangan akademisi ya. Jadi kalau begitu ya, mungkin model pembangunan Silicon Valley itu bisa dicoba diterapkan. Ya, entah di sini mungkin apa namanya Puncak Valley gitu. Nah, di situ ada Puncak Valley, kemudian siapa para ilmuwan yang concern ya dengan penciptaan ilmu baru. Suruh duduk di situ, fasilitasi, tapi ditagih. Begitu. Tagihannya harus ketat. 1 tahun dapat 1. Kalau tidak, finish. Ya. Harus begitu, Bu. Jangan dimanja.
Jadi undang saja para pakar ya, tidak harus sudah guru besar ya. Undang para pakar begitu ya. Nah, katakan saja ya, kami pemerintah mau begini. Anda diundang untuk berkontribusi. Ilmu apapun ya. Siapa yang berminat dalam program pemerintah ini ya, begitu untuk sekali lagi ya, menjelmakan perguruan tinggi sebagai pusat-pusat yang sudah saya katakan tadi. Jadi begitu. Saya tahu pernah ada, Prof. Ya. Sebelumnya pernah Daripada ada bisa namanya dosen merenung, ya, dosen merenung. Saya berharap si dosen merenung itu tidak hanya gagasan yang cantik, tetapi juga penagihan tadi gitu. Artinya apa yang dia renungkan, apa yang dia imajinasikan gitu kan. Merenung itu kan berarti dosen diperkenankan untuk merenung. Nah, untuk itu dia berjanji apa? Nah, si perjanjiannya itu yang harus ditagih dan applied gitu. Ya. Malah saya pernah menyampaikan gagasan dulu waktu saya jadi dekan gitu ya, menyampaikan gagasan. Ya. Gagasan sederhana begini. Itu dalam tradisi kita, dosen kan diminta atau bahkan dianjurkan untuk menyampaikan research proposal ya. Research proposal. Nanti didanai. Saya katakan, jadi kalau begitu dana itu adalah untuk membeli janji. Betul? Ya? Dana itu membeli janji. Sekarang coba dirubah. Jangan membeli janji. Membeli produk. Jadi bukan mendanai riset proposal, tapi mendanai publikasi internasional. Itu sudah saya katakan dulu. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu bagi saya beda sekali. Mendanai riset proposal, ya, itu artinya mendanai janji yang belum tentu terpenuhi janjinya itu. Tapi kalau mendanai produk, artinya siapa dosen yang sudah tembus, ya, begitu, di katakan saja ya jurnal Q1 misalkan ya, nih kasih dana, buat dana ini untuk pembuatan publikasi berikutnya. Artinya untuk riset dan publikasi berikutnya. Nah, memang saya ditentang, wah kalau begitu dari mana dana awalnya? Dana awalnya coba diberikan, di-boost oleh perguruan tingginya masing-masing. Jadi ini eksternal bagi saya, maksudnya dari pemerintah ya? Bagi saya ruhnya itu lain. Mendanai riset proposal itu lain ruhnya. Jadi Prof, menurut saya ya, ini jika gagasannya adalah seperti ini, berarti benar-benar harus secara serius gitu ya, didorong kembali. Apa aset-aset kita punya kok, aset-aset perguruan tinggi luar biasa dan cukup banyak yang bagus-bagus juga. Ini kan orangnya kan tetap itu juga, ya kan? Orangnya itu juga, cuman diinspirasi gitu. Ayo maju, ayo beyond the standard yang kita pikirkan gitu. Melewati batas-batas yang bisa kita elaborasi lebih lanjut lagi. Karena kalau kita bikin baru-baru lagi kan mahal juga ya kan? Dari S1, S2, S3 itu kan mahal banget kan gitu loh. Mendingan yang ada kita ingatkan kembali untuk balik lagi prosesnya mastery, Prof, ya kan? Mastery itu balik lagi mempelajari dasar-dasar filosofis fundamental lagi untuk dia sampai di satu titik, terus dia bisa ngembangin lagi gitu. Kadang-kadang kita lupa sama pelajaran-pelajaran yang kelewatan dari dulu. Kalau pelajaran itu sudah kuat, basicnya,
kita bisa menciptakan hal-hal yang baru lagi gitu, Prof. Ya, ya, ya itulah. Jadi memang harus dibuat ya elit. Ya. Elitisme perguruan tinggi itu bukan untuk menjadi elit yang istilahnya itu duduk di menara gading ya. Tapi elit dalam arti kata ya memang menjadi pasukan elit gitu. Dalam mendobrak kemapanan ilmu pengetahuan. Jadi kita memang benar-benar ikut bertanding di situ ya, dalam perlombaan global, perlombaan intelektual secara global. Nah, ini perlu didengungkan oleh bapak-bapak yang ada di atas sana. Iya, Prof. Tapi harus ada contoh-contoh, Prof. Harus ada contoh-contoh orang-orang yang kredibel, yang menjadi contoh dan bisa ditanya. Dan itu nggak mudah carinya gitu. Jadi, ya itulah Bu Mona ya. Memang menarik, kita tidak akan ada habis-habisnya ya. Jadi kita untuk sementara ini harus mendobrak tradisi yang kurang baik ya, dan mentransformasikannya menjadi tradisi baru ya, begitu. Sekali lagi, for the sake of the nation. Iya. For the sake of bangsa Indonesia. Gitu. Jadi sudah terlampau lama kita bukan terlampau lama lagi, sejak merdeka begitu kita hanya menjadi penikmat saja gitu ya. Aduh. Saya ngerti, Prof. Jadi, Prof, kalau saya ngelihatnya ini kita hampir sudahi, Prof. Saya lihatnya begini, Prof. Itu tidak kita bisa katakan bukan cuma di Indonesia. Di negara lain pun bisa saja mereka jadi pengguna, ya kan? Pengguna ilmu. Kalau mau jadi tokoh-tokoh ilmuwan yang benar, yang produsen ilmu, itu selected person. Nah, kadang-kadang kalau sekarang ini ada inisiatif untuk dosen tamu dari luar negeri yang diaspora dan lain sebagainya untuk balik ke sini atau untuk berbagi ilmu ke sini. Menurut saya dalam beberapa situasi oke, tetapi apakah benar-benar mereka itu cuma menularkan imajinasi atau menularkan sesuatu yang bikin kita tuh, oh iya ya, kita harus gini nih, aha gitu, aha efek, bukan cuman, wih keren ya gitu, nggak cuman itu gitu, tetapi aha efek yang mencipta kembali begitu. Itu ruang-ruang itu yang perlu dikurung dalam satu tempat di mana karya itu bisa dihasilkan gitu. Ini saya mau cerita dulu ya. Tentang pusat-pusat peradaban masa lalu ya, yang tumpur dan juga ada yang hidup ya. Di masa lalu sebelum abad Masehi itu kita mengenal Mesir kuno sebagai pusat peradaban, Persia sebagai pusat peradaban, Cina sebagai pusat peradaban ya. Jadi ada 4 dan dunia Islam sebagai pusat peradaban. Ada 4 itu. Sebelum zamannya Renaissance. Nah, yang menarik. Mesir padahal peradabannya begitu tinggi. Kok sekarang jadi negara yang so sad. Tidak developing country lah. Persia malah hancur-hancuran. Cina ya baru belakangan ini bangkit. Ya, baru belakangan ini. Mungkin setelah mereka membaca bukunya Michael Hart yang mengatakan bahwa menurut Michael Hart, Cina mengapa tidak maju? Karena mereka merasa puas. Mereka apa? Dengan yang mereka miliki. Mereka
sudah merasa puas dengan Oke. yang mereka capai. Ya. Nah, lain halnya dengan Jepang, Singapura, mulai dari ketiadaan sampai jadi negara maju hebat. Nah, Indonesia itu jangan berkaca kepada Mesir, jangan berkaca kepada Persia, tapi harus berkaca kepada Singapura, berkaca kepada Jepang. Kita boleh saja secara geografis ada di Asia Tenggara, tapi pergaulan kita harus dekat dengan Barat. Maaf saja, ya. Pergaulannya harus pergaulan internasional, begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita melihat kondisi dunia ya, dan bangsa mana yang meninggalkan natural sciences itu akan menjadi bangsa yang terbelakang. Ya, yang tidak menguasai natural sciences itu pasti ada di belakang. Dapat dipastikan. Mengapa? Karena draft langkahnya itu ada di sana. Ya, draft langkahnya ada di sana. Jadi Bu Mona sekali lagi, ya sayang kalau bangsa ini begitu ya, begitu tidak secara serius ya membangun elit, masukkan elit dalam STEM ya, dan apa namanya tidak perlu banyak-banyak dulu, katakanlah misalkan 3 atau sampai dengan 5 perguruan tinggi ya yang top, jadikan itu perguruan tinggi elit ya, dan kemudian yang ada di bawahnya ya seperti piramida Maslow begitu ya, menetes ke bawah ya, gitu ya. Demikian juga dari para ilmuwan elit itu ya, itu menetes ke ilmuwan generasi berikutnya ya. Jadi saya belakangan ini memikirkan lebih lanjut ya, akan adanya gelombang semangat yang besar dari para dosen muda dalam menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal internasional. Bukan main, gelombangnya dahsyat sekali. Makin lama makin banyak sekali dosen-dosen muda yang publikasinya di jurnal internasional banyak. Pertanyaannya, kita harus siap-siap dengan what next. Setelah itu mau diapakan? Gitu ya. Mau diapakan ini? Mereka sudah bisa memproduksi publikasi. Tapi lantas diapakan? Jangan sampai itu hanya menjadi sesuatu yang dinikmati oleh yang bersangkutan saja. Nah, ini, jadi kita perlu siap-siap Bu Mona untuk bisa mendeteksi secara dini ya apa yang harus kita lakukan berikutnya. Oke. Sebelum kita akhiri, Prof, apa yang harus dilakukan untuk siap-siap itu? Siap-siap apa ya? Jadi ya coba ya bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Iya. Ya. Memang ada energi luar biasa. Ya, di mana semua dosen itu memang shock. Betul. Dengan publikasi internasional ya, bandingkan. Sekarang sudah mulai. Ya, sudah mulai terbiasa. Nah, kalau ini sudah mencapai critical mass, mau diapakan? Itu. Iya. Artinya cuman jadi doang ya, Prof. Sayang ya. Ya begitu. Dan mau diapakan? Dan ini pertanyaan ini saya ajukan ya kepada apa namanya policy makers lah. Ya. Mau diapakan? Gitu. Ini nanti calon-calon elit yang bukan main hebatnya. Iya. Oke. Wow, menarik sekali. So, semoga dialog ini mencerahkan dan bisa menjadi
apa ya, gelitik yang positif dalam pikiran dan hati dan perilaku ya para akademisi Indonesia. Dan semoga para pemikir Indonesia, saya sangat berharap bahkan kalau di Indonesia itu ada yang namanya IP ya, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya. Itu juga wadahnya, tetapi elit banget gitu ya, di atas banget gitu, dan mungkin orangnya nggak terlalu banyak gitu. Mungkin mereka juga bisa sambil memikirkan juga wadahnya itu kalau bisa diperluas lagi gitu ya untuk orang-orang yang punya keinginan untuk kontribusi di bidang-bidang lain-lainnya gitu. Karena kalau di atas-atas banget nanti nggak ada yang meresin, yang sebenarnya masih banyak loh yang masih bisa diperesin gitu. Itu benar-benar aner banget nanti di sana gitu. Yang sebenarnya real yang bisa memproduksi banyak hal itu juga banyak loh yang bisa dielaborasi, nggak nunggu usia tertentu. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Sama-sama Umana. Ya. Senang. Terima kasih ya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Mari, assalamualaikum Oke, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum.